Saya menempuh jalan ini lama sekali. Dari sejak saya kecil, saya memutuskan untuk menempuh jalan ini. Masa itu karena saya berpikir saya ingin menuntut ilmu yang kiranya andai saya mati muda, ilmu tersebut akan tetap bermanfaat bagi saya. Entah kenapa, saya pikir-pikir sekarang aneh sekali. Kenapa saya di usia 10 tahun berpikir tentang kemungkinan untuk mati muda. Saya rasa jarang itu ya. Saya sampai sekarang belum pernah dengar ada anak sehat berpikir tentang mati muda gitu di usia 10 tahun. Alhamdulillah ala kulli hal. Tapi saya dulu begitu berpikirnya. Saya pikir kalau saya jadi dokter baru akan bermanfaat ketika saya matinya tua. Kalau saya mati muda di usia 19 tahun, 20 tahun, saya bahkan belum jadi seorang dokter yang profesional, belum jadi seorang dokter yang spesialis. Jadi saya pikir-pikir, apa ya ilmu yang andai saya mati muda sekalipun akan tetap bermanfaat bagi saya di dalam alam kubur saya. Saya rasa ilmu agama lah. Saya pun kemudian mulai belajar ilmu agama dari sejak lulus sekolah dasar. Dari usia saya 12 tahun saya pindah dari satu pesantren ke pesantren yang lain untuk memperdalam ilmu agama. Dan saya mulai mengajar di usia saya 19 tahun ketika saya berangkat untuk belajar sebenarnya di Daruz Zahra Tarim Hadramut. Namun setahun kemudian saya pun dipanggil oleh guru kami Hubabah untuk keikutsertaan saya dalam mengajar. Mulai dari tahun itu, tahun 1999 hingga masa sekarang, artinya sudah 25 tahun saya mengajar. Tadi siang di majelis Ustazah Nadia bercerita bahwa dia kenal saya dalam 2 dekade. Artinya 20 tahun ya. Lihatlah betapa sangat tuanya saya. Dari sejak tahun itu sampai dengan sekarang saya mengajar dan tak berhenti mengajar. Saya semoga dianggap berdakwah dan alhamdulillah belum dihentikan. Semoga tidak dihentikan dalam jalan dakwah ini. Harapan saya apa yang Allah SWT sebutkan dalam surat At-Tahrim ayat 8. Kata Allah, "Yauma la yukhzillahu an-nabi walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir." Di akhirat nanti la yukhzillahu nabi, Allah tak akan mengecewakan Nabi Muhammad. Di padang mahsyar nanti Allah tak akan pernah menyusahkan Nabi Muhammad. Yauma la yukhzillahu nabi, Allah tak akan susahkan Nabi Muhammad. Walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang beriman yang bersama dengan Nabi Muhammad. Nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim. Ada cahaya di hadapan mereka, ada cahaya di samping kanan mereka. Yaqulun, mereka berkata, Rabbana atmim lana nurana, ya Allah sempurnakanlah lagi cahaya kami dengan Engkau beri cahaya di samping kiri dan belakang kami. Waghfir lana, ampunilah dosa kami. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau maha berkuasa terhadap segala sesuatu, termasuk di antara kekuasaanmu adalah menyempurnakan cahaya kami ya Allah. Di saat yang lain ketakutan setengah mati, di saat yang lain khawatir terhadap nasibnya di akhirat akan menjadi seperti apa, orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad,
Orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad justru berbangga-bangga dengan cahaya yang ada di hadapan mereka dan ada di kanan mereka, dan masih minta lagi tambahan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala untuk kiri dan belakang mereka. Harapan saya tak kecil, ingin menjadi seseorang yang di hari akhirat nanti dapat bersama dengan Nabi Muhammad. Karenanya saya tak akan berhenti untuk bisa, semoga, membawa hati ummah kepada baginda Nabi besar Muhammad untuk selalu mengingatkan betapa mereka adalah hamba yang begitu berharga. Seseorang yang begitu berharga karena mereka adalah hamba Allah, dan karena mereka, kita semuanya adalah umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.